anak-anak kelas 9, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini kita kembali membahas review listrik dinamis. Ini part yang terakhir ya anak-anak ya, sebelum kita mengulas semua soal-soal yang ada di bab ini. Nah, anak-anak, materi yang akan Misesa bahas hari ini adalah mengenai sumber energi listrik, hambatan listrik, lalu ada resistor. Pertama-tama Misesa akan membahas tentang sumber energi listrik. Anak-anak, di dalam sumber energi listrik itu terdapat sebuah elemen, di mana elemen ini adalah alat yang dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik anak-anak, sehingga dapat menghasilkan arus listrik. Gabungan dua atau lebih elemen listrik ini membentuk sebuah baterai. Reaksi kimia di dalam elemen listrik menciptakan adanya ya perbedaan beda potensial anak-anak dan mendorong muatan listrik untuk bergerak. Karena itu energi listrik dimiliki muatan listrik juga ada gaya listrik atau yang disebut GGL. Nah, satuan GGL sendiri kan dilambangkan dengan simbol E besar. Sama seperti beda potensial, tapi satuan dalam ESI-nya itu adalah volt. Besar GGL atau gerak listrik itu, gaya gerak listrik yang dimiliki sumber arus diukur menggunakan voltmeter anak-anak. Sebelum sumber arus listrik dihubungkan dengan komponen listrik lainnya dalam rangkaian. Nah, akibatnya ada dua jenis elemen listrik anak-anak. Ada elemen yang primer, yaitu elemen di mana sumber arus listrik ini tidak dapat diperbarui atau tidak dapat diisi ulang. Contohnya itu ada baterai atau elemen kering ya kalau baterai disebutnya, dan ada elemen volta atau yang elemen yang basah ya anak-anak ya. Nah, di sini anak-anak dia baterai, pada baterai itu anak-anak seng sebagai kutub negatif ya anak-anak ya. Di sini seng, di bawah ini adalah kutub negatif. Nah, karbon atau grafit sebagai sumbu positif yang di atas ya, batang karbon katoda itu sebagai sumbu positif. Pasta elektrolit yang ini anak-anak, eh, dia itu adalah campuran antara mangan dioksida dan amonium klorida karena berbentuk padat, makanya baterai ini disebut sebagai elemen kering. Si pasta tadi nih anak-anak ya, campuran ini kan membentuk pasta ya anak-anak ya. Pasta amonium klorida NH4Cl yang ada di dalam baterai itu menggantikan larutan asam sulfat pada baterai. Untuk menghindari polarisasi atau di mana polarisasi itu anak-anak terjadinya gelombang-gelombang nanti kayak gelembung-gelembung gitu di dalamnya gitu ya. Nih seperti ini nih elemen volta. Pada batang karbon dilapisi pasta yang merupakan campuran mangan dioksida atau MnO2 ya dan amonium klorida NH4Cl. Pasta tersebut bereaksi secara kimia dengan batang karbon dan seng. Baterai ini anak-anak memiliki gaya gerak listrik sebesar 1,5 volt. Dalam perkembangan baterai kini lebih banyak yang praktis ya anak-anak dan bentuknya serta menghasilkan arus listrik yang lebih lama gitu. Kemudian di elemen primer yang kedua contohnya ada elemen volta. Elemen volta ini anak-anak dibuat oleh si Alessandro Volta pada tahun 1745 sampai 1827. Elemen ini memiliki lempeng tembaga anak-anak ya. Ada yang tembaga dengan simbol Cu, itu dia bermuatannya positif, dan seng bersimbol Zn yang bermuatannya negatif. Yang dicelupkan ke dalam wadah yang berisi asam sulfat nih anak-anak. Nah, cairan asam sulfat, reaksi kimia antara lempeng tembaga dan asam sulfat, nih lempeng tembaga Zn dan Cu ini bersama asam sulfat atau disebut H2SO4 anak-anak, itu akan menghasilkan gaya gerak listrik sekitar 1 volt. Nah, eee, bisa sampai 1 sampai 1,5 volt lah ya, potensial tembaga lebih tinggi dibandingkan seng anak-anak. Nih, tembaganya lebih tinggi ya dibandingkan seng.
Dengan demikian, elemen volta tersebut, tembaga ini anak-anak, Cu, itu sebagai kutub positif dan yang ini sebagai kutub negatif. Kalau kutub positif itu kan namanya katoda. Nah, kutub negatif itu namanya, anoda anak-anak. Sama juga kayak di sini ya, kayak di baterai. Katoda positif, anodanya negatif. Ketika lampu nih anak-anak ya, disambungin nih, kamu lihat di gambar elemen voltanya. Lampunya disambungin nih anak-anak, kelempeng seng dan tembaga melalui kabel, elektronnya ngalir nih anak-anak dari kabel-kabel ini ya kan, tembaga sehingga lampunya bisa nyala anak-anak. Nah, tapi arus listrik hanya mengalir singkat karena terbentuk gelembung gas gitu ya. Kelemahannya itu terjadi polarisasi pada batang. Jadi ada gelembung-gelembung akibat gelombang transversal anak-anak. Nanti gelombang transversal dibahas lebih lanjut deh pada bab berikutnya. Nah, di sini mengakibatkan gasnya itu anak-anak ya eee, berbentuk gelembung-gelembung di sekitaran tembaga di CU-nya ya, di badan CU ini. Peristiwa ini disebut polarisasi. Akibat polarisasi ini anak-anak, elemen volta tidak dapat dijadikan sumber arus listrik yang stabil karena nyalanya sebentar-sebentar gitu ya. Jadi buat eksperimen doang. Terus, yang ini, kedua ada elemen sekunder anak-anak. Kalau bedanya dengan elemen primer, dia kan tidak dapat diperbarui. Nah, kalau yang sekunder ini bisa diperbarui dan bisa diisi ulang. Contohnya itu ada aki ini anak-anak nih, kalau anak-anak, pernah ngelihat, kap mobil dibuka ya depannya nih ada aki nih, kayak gini, aki atau akumulator terdiri dari kumpulan elemen-elemen listrik yang disatukan sesuai kutubnya anak-anak. Jadi pada aki ini ada, timah hitam di dalamnya itu ya anak-anak ya. Timah hitam itu simbolnya Pb sebagai kutub negatif aki, sedangkan elemen yang berbahan timbal dioksida atau PbO2 sebagai positif, kutub positif. Elektrolit yang digunakan adalah larutan asam sulfat anak-anak nih di dalam ininya ya, di dalam aki sini dalam tangkinya ada asam sulfat H2SO4 yang akan bereaksi dengan kutub positif tadi dengan timbal sama si timbal oksida tadi, Pb sama PbO2 gitu ya. Nah, pada saat digunakan anak-anak, si timbal dan timbal dioksida ini berubah jadi timbal sulfat karena kan udah bergabung sama, eee, ini ya larutan asam sulfat. Jadinya digabung rumusnya jadi PbSO4. Lama-kelamaan di antara kutub aki, tidak lagi ada beda potensial, akhirnya bisa mengalirkan arus listrik anak-anak. Nah, di sini, akhirnya ada setrum gitu ya, kalau misalkan kamu bahasa sehari-harinya. Arus listrik tuh ada strumnya gitu ya. Penyetruman aki ini akhirnya, kembali menjadi timbal dan timbal dioksida dan bisa menghasilkan sampai 12 volt anak-anak. Arus listriknya beda potensial arus listriknya gitu ya, lumayan. Makanya dia dipakai tuh buat hidupin, mesin di dalam mobil. Terus yang ini ada yang namanya baterai isi ulang anak-anak. Baterai isi ulang ini sebenarnya isi ulang ini niru prinsip kerjanya si aki. Pada tahun 1859 anak-anak, pertama kalinya aki bisa diusi ulang. Nah, Gaston Plante mengalirkan arus listrik pada arah yang terbalik gitu ya. Hal ini mengakibatkan reaksi kimia terbalik sehingga timbal sulfat kembali menjadi timbal dan timbal dioksida. Berarti kan kerjanya sama nih sama kayak aki anak-anak ya. Pada tahun 1900 anak-anak, Thomas Edison mengembangkan elemen besi nikel untuk, membuat baterai alkalin. Nah, pada baterai ini besi digunakan sebagai kutub negatif dan nikelnya digunakan sebagai kutub positif. Jadinya, terciptalah, larutan elektrolit anak-anak
dengan beda potensial 1,15 volt. Baterai alkalin yang dibuat untuk standar industri biasanya bertahan sampai 10 tahun anak-anak. Nah, baterai isi ulang jenis lainnya ya anak-anak ya, seperti baterai kadmium dibentuk oleh elemen nikel kadmium, berarti kutub negatifnya kadmium, positifnya itu, alkalin gitu ya, sama dengan alkalin. Baterai kadmium untuk standar industri bisa bertahan sampai 25 tahun. Kayak gitu anak-anak. Nih contoh di kehidupan kita ya, yang Recharge Power Plus-nya ada di merek Energizer, partai alkalin, yang bisa bertahan 10 tahun. Nah, setelah kalian tahu tadi, ada 2 jenis arus listrik sebenarnya anak-anak yang dihasilkan dari perbedaan primer dan, sekunder tadi. Sumber arus listriknya ada yang searah atau kamu pernah lihat soal-soal yang DC, direct current, berarti dia searah, di mana terdapat keluaran output 2 kutub, yaitu positif sama negatif. Jadi pasangnya nggak boleh terbalik tuh anak-anak, gitu ya. Kalau yang sumber arus listrik bolak-balik, AC atau alternating current, itu kutubnya bergantian antara positif dan negatif, jadi pemasangannya boleh terbalik-balik. Nah, kayak gini nih yang tidak bisa diperbarui dan yang ini bisa diperbarui gitu ya, eee, baik yang searah maupun yang bolak-balik. Selain arus listrik yang bisa saya sebutkan tadi, ada juga beberapa arus listrik, eee, sumber energi listrik, sorry, yaitu ada dinamo. Kalau anak-anak lihat pada sepeda nih ya, pada ilustrasi ini, dinamo ini alat untuk mengubah energi gerak ya, kinetik menjadi energi listrik. Di dalamnya kan ada magnet tuh anak-anak ya. Di sekelilingnya ada gulungan kawat pada dinamo sepeda ini. Perputaran magnet nih anak-anak di sekitar sini, di sekitar gulungan kawat yang dia menghasilkan arus listrik, baik searah maupun bolak-balik gitu. Selain keempat itu ya, jadi ininya ada yang selain tadi ada aki, baterai, terus habis itu ada dinamo, ada energi-energi yang bersifat kekal. Berarti ada yang di alam ya ini ya. Misalkan energi matahari, energi angin, dan energi, air. Energi matahari anak-anak biasanya kita gunakan, dalam bentuk panel surya atau solar cell, di mana sebuah panel surya itu terbuat dari bahan semikonduktor, mengubah energi cahaya dari matahari anak-anak ya di sini. Dia nyerap nih energi cahaya dari matahari, disimpan, akhirnya bisa menjadi energi listrik. Jadi disimpan dalam baterai yang ada di sini nih anak-anak. Baterai tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber listrik untuk berbagai keperluan. Terus di sini ada pembangkit listrik tenaga air. Energi air dimiliki oleh aliran yang deras ya, bisa menjadi pembangkit listrik tenaga air. Energi aliran air dari air terjun diarahkan untuk memutar turbin generator di dalam PLTA sehingga menghasilkan listrik. Kemudian ada energi angin. Pernahkah kamu mendengar istilah kincir angin? Nah, di negara maju kincir angin dihubung turbin generator sehingga hembusan angin kuat memutar kincir, memberikan energi kinetik memutar turbin generator. Nah, kalau di Indonesia sendiri ya anak-anak ya, pembangunan PLTB ini ada di Sulawesi Selatan ya. Kita lihat selanjutnya. Kemudian ada hambatan listrik. Anak-anak, hambatan listrik itu terkait dengan kemudahan sebuah konduktor dalam mengalirkan muatan listrik. Jika sebuah konduktornya kecil, maka kuat arus listriknya besar. Begitu pula sebaliknya, kalau misalkan konduktornya besar, kuat arus listriknya kecil. Ibarat kayak lalu lintas anak-anak kendaraan, seperti di jalan tol ya. Tetapi kalau macet di jalan sempit dan berlubang, sifat hambatan listrik seperti gesekan dalam topik gaya ya, ibaratnya gini ya, ada hambatan setiap arusnya gitu ya. Hambatan listrik pada sebuah konduktor didefinisikan sebagai perbandingan beda potensial, V anak-anak, lambangnya pada ujung-ujung konduktor yang terdapat arus, arus itu simbolnya I, yang mengalir di dalamnya. Berarti rumus hambatan disimpulkan dengan,
eee, ibaratnya ini sudah kita membahas hukum Ohm ya anak-anak ya. Hambatan konduktor di mana simbolnya R sama dengan beda potensial dibagi kuat arus listrik. Contoh, sebuah kompor listrik dipasang pada tegangan 240 volt. Ini V-nya dan ternyata mengalir arus. Arus itu I8A pada elemen panas. Hitung berapa elemen pemanas kompor listrik. Berarti hambatannya berapa? R sama dengan V dibagi I 240 dibagi 8 sama dengan 30 ohm. Gimana cara mengukur hambatan listrik? Ada dua anak-anak. Secara langsung menggunakan ohmmeter dan secara tidak langsung bisa mengukur beda potensial yang diberikan arus listrik di dalam konduktor kemudian. Nah, mengukur beda potensial yang diberikan arus listrik yang mengalir di dalam konduktor kemudian memasukkan nilai-nilai ke dalam persamaan ohm. Yang terakhir ada resistor. Nah, ini udah bisa saya bahas ya anak-anak ya, hukum Ohm pada rangkaian listrik, tapi tidak ada salahnya kalian mengulang kembali. Ini rumusnya F sama dengan I kali R. Nanti kalau dirubah-rubah cari apa, kalian bisa cari di sini ya. Nah, tergantung keperluannya apa. Nah, ini adalah beberapa contoh soal yang bisa saya pernah tampilkan kepada kamu. Gimana caranya untuk mencari hukum Ohm ini. Kemudian yang terakhir kita bahas adalah resistor. Resistor itu merupakan konduktor yang diketahui nilai hambatannya dalam sebuah rangkaian listrik anak-anak. Jadi di sini ada sebentar. Jadi di sini ada ini ya warna-warna ini anak-anak namanya kode warna toleransi adalah nilai toleransi hambatan dari resistor tetap. Nilai pasti resistor itu ditentukan dan biasanya tidak diperlukan. Karena itu batas toleransinya ada yang 2%, 5%, 10%. Nah, sesuai dengan namanya, nilai hambatan resistor variabel itu berarti berubah-ubah sesuai dengan keinginan ya anak-anak ya. Jadi tergantung berapa kebutuhannya kita, ukur aja. Nah, selanjutnya setelah kamu mengetahui resistor, berarti kamu bisa bedain antara rangkaian paralel dengan rangkaian seri. Dengan rumus yang sudah misal saya dahulu kasih seperti ini. Nih. Oke anak-anak, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Hari ini cukup di sini dulu. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.